bawah sentuhan Carlo Ancelotti, AC Milan bangkit dari bayang-bayang kegagalan dan kembali menjadi raksasa Eropa dan memenangkan 2 gelar Liga Champions. Dengan kombinasi cerdas antara pengalaman dan bakat muda, Ancelotti menulis babak baru dalam sejarah klub, membawa Milan meraih kejayaan yang telah lama hilang, dari kemenangan dramatis di Liga Champions hingga dominasi domestik. Era Ancelotti adalah kisah tentang taktik brilian, pemain-pemain legendaris, dan momen-momen tak terlupakan yang mengubah Milan menjadi tim yang kembali dihormati di seluruh dunia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mundur ke belakang dulu. Tepatnya pada pertengahan hingga akhir dekade 90-an, di mana AC Milan menghadapi tantangan berat untuk menemukan stabilitas. Sang presiden Silvio Berlusconi gagal menemukan pengganti yang tepat untuk Arrigo Sacchi dan Fabio Capello yang kali itu mencapai kejayaan bersama Milan. Pensiunnya ikon seperti Franco Baresi dan Mauro Tassotti pada tahun 1997 juga meninggalkan kekosongan di lini pertahanan. Kelemahan ini menyebabkan Milan kebobolan terlalu banyak gol dan mereka bahkan sempat terdepak dalam kompetisi sepak bola Eropa. Masa-masa sulit ini mencapai puncaknya pada musim 1996-1997, di mana Milan finish di posisi ke-11 dan berada di posisi ke-10 pada musim 1997-1998. Penunjukan Alberto Zaccheroni, mantan manajer Udinese pada musim 1998-1999, membawa harapan baru. Meski banyak yang meragukan keputusannya, Zaccheroni memperkenalkan sistem 3-4-3 yang tak konvensional. Ia juga membawa pencetak gol terbanyak Serie A, Oliver Bierhoff dan Thomas Helveg. Bierhoff ditandemkan dengan George Weah untuk membentuk lini depan yang efektif. Milan berhasil merebut gelar Serie A ke-16 pada musim itu. Pada musim 1999-2000, Milan merekrut bintang muda asal Ukraina, Andriy Shevchenko, setelah mencatatkan beberapa musim luar biasa bersama Dinamo Kiev. Sheva yang saat itu berusia 22 tahun, tiba di San Siro dengan mahar sebesar 23,9 juta euro. Dengan kepergian George Weah ke Chelsea pada awal tahun 2000, Shevchenko menjadi titik fokus serangan rossoneri. Di saat yang sama, Gennaro Gattuso juga didatangkan ke Milan dari Salernitana dengan mahar 8 juta euro. Gelandang bertahan ini dikenal dengan gaya bermain agresif, pekerja keras, dan efektivitasnya di lini tengah, membantu memperkuat tim yang mulai rapuh. Gattuso yang mengenakan nomor 8 dengan cepat menarik perhatian para penggemar dan mendapat julukan Rino Gattuso karena semangat juang dan temperamennya yang membara di lapangan. Di sisi lain, Shevchenko langsung bersinar dengan mencetak 24 gol dari 32 pertandingan di Serie A pada musim debutnya, menjadikannya pencetak gol terbanyak liga. Meski begitu, Zaccheroni gagal untuk mentransformasikan Milan menjadi The Dream Team seperti dulu. Milan mengecewakan fans mereka, baik dalam Liga Champions ataupun Serie A. Milan tersingkir di Liga Champions lebih awal, hanya memenangkan 1 dari 6 pertandingan, 3 seri dan 2 kalah, dan mengakhiri musim 1999-2000 di tempat ketiga. Pada musim 2000-2001, Paolo Maldini yang mengambil alih ban kapten di masa sulit berjuang memimpin tim kembali meraih kejayaan. Meskipun mengawali Liga Champions dengan kemenangan atas Besiktas dan Barcelona, performa Milan selanjutnya mulai menurun dengan beberapa hasil seri dan kekalahan. Di fase kedua Liga Champions, Milan hanya menang sekali dan seri 4 kali, lalu gagal mengalahkan Deportivo La Coruna, menyebabkan pemecatan pelatih Alberto Zaccheroni pada bulan Maret 2001. Ayah dari Paolo Maldini, Cesar Maldini, diangkat sebagai pelatih untuk melanjutkan musim dan performa Milan membaik, termasuk kemenangan besar 6-0 atas AS Bari dan Inter Milan. Namun, Milan kembali menurun dan finish di posisi ke-6, bukan ke-4, seperti yang diinginkan Dewan Klub. Milan memulai musim 2000-2001 dengan merekrut beberapa pemain seperti Kakak Kalatze dari Dinamo Kiev, Rui Costa dari AC Fiorentina, Filippo Inzaghi dari Juventus, Jon Dahl Tomasson dari Feyenoord, dan Andrea Pirlo dari Inter Milan. Musim itu, Fatih Terim diangkat sebagai manajer, menggantikan Cesar Maldini, dan cukup sukses. Namun, setelah 5 bulan di klub, Milan tak masuk 5 besar liga dan Terim dipecat karena gagal memenuhi harapan direksi. Pada 5 November 2001, Silvio Berlusconi menunjuk Carlo Ancelotti yang sebelumnya dipecat Juventus sebagai pelatih kepala baru. Ketika Ancelotti mengambil alih kursi kepelatihan, AC Milan bukanlah favorit untuk merebut trofi besar.
Namun, Ancelotti memimpin Milan untuk lolos ke Liga Champions sekali lagi saat tim berhasil finish keempat di Serie A dan juga mencapai semifinal Piala UEFA, finish terbaik mereka dalam kompetisi. Tim asuhan Ancelotti kalah dari Borussia Dortmund dengan agregat 4-3, di mana Milan menang pada leg pertama di kandang dengan skor 3-1 dan kalah di leg kedua dengan skor 4-0. Selain itu, Milan juga mengalami kekalahan di Coppa Italia saat melawan Juventus dengan agregat 2-3, di mana leg pertama kalah 1-2 dan di leg kedua meraih hasil imbang 1-1. Pada musim ini Shevchenko sekali lagi mencatatkan 24 gol dalam 34 pertandingan. Pada akhir musim, Ancelotti dikritik keras oleh Presiden Milan, Silvio Berlusconi, karena taktiknya dinilai terlalu defensif. Di Milan sendiri, Ancelotti mewarisi skuad yang penuh dengan potensi, tetapi belum menemukan harmoni. Disinilah kecerdasan taktikal Ancelotti mulai terlihat. Dengan pendekatan yang sabar namun inovatif, ia menyusun ulang sistem permainan Milan. Pada musim 2002-2003, salah satu langkah paling cemerlangnya adalah memanfaatkan kemampuan Andrea Pirlo yang sebelumnya menempati posisi gelandang serang sebagai deep lying playmaker atau regista. Ketenangan dan visi Pirlo menjadikannya gelandang kelas dunia, menghubungkan lini pertahanan dan serangan dengan sempurna. Perubahan ini membawa dinamika baru dalam permainan Milan di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Ancelotti juga mulai mempromosikan Nelson Dida sebagai penjaga gawang utama. Meski kiper asal Brazil ini memiliki kemampuan luar biasa, ia dikenal kerap melakukan kesalahan yang memunculkan pertanyaan tentang pilihan Ancelotti. Di lini tengah, Andrea Pirlo dan Rui Costa memegang peran vital. Rui Costa yang bersinar sebagai trequartista bersama Fiorentina di era 1990-an menjadi otak serangan Milan. Ia mendukung dua striker tajam, Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi, yang haus gol dan kian mematikan di depan gawang. Baru pada musim 2002-2003, Milan merasa cukup siap untuk bersaing di level tertinggi. Pertahanan mereka diperkuat dengan kedatangan Alessandro Nesta, bek terbaik Serie A 4 kali, yang bergabung dari Lazio pada jeda transfer musim panas. Nesta membawa stabilitas dan kekuatan di lini belakang, membentuk kemitraan solid dengan Paolo Maldini. Milan juga mendapat tambahan kekuatan di lini tengah dari rival sekota Inter Milan yang melepas gelandang Belanda Clarence Seedorf. Sebagai juara Liga Champions 2 kali, Seedorf dikenal dengan permainan serba lengkapnya, stamina tinggi, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Untuk memperdalam kedalaman skuad, Milan juga merekrut Rivaldo dan Jondal Thomasson sebagai pelapis berkualitas di lini serang. Ancelotti mengadopsi formasi berlian 4-1-2-1-2. Pirlo ditempatkan di depan lini pertahanan, memainkan peran sebagai pengatur ritme permainan. Ia didukung oleh Gennaro Gattuso dan Clarence Seedorf yang bertugas berpatroli di sisi lapangan dan memberikan tekanan kepada lawan. Di belakang, Maldini dan Nesta menjalin kerjasama yang sempurna, menjadi salah satu pasangan bek paling tangguh di Eropa. Meski performa Milan meningkat pesat, mereka hanya finish di posisi ketiga, hasil terbaik klub dalam 3 tahun terakhir. Di Liga Champions, pasukan Carlo Ancelotti benar-benar bersinar. Milan memuncaki kedua fase grup dengan penampilan luar biasa, termasuk kemenangan melawan Real Madrid dan Bayern Munchen. Filippo Inzaghi tampil gemilang, mencetak 9 gol dalam 9 pertandingan grup, termasuk hat-trick melawan Deportivo La Coruna. Di babak perempat final, Milan bertemu Ajax, tim muda berbakat yang dilatih oleh Ronald Koeman dan diperkuat pemain-pemain seperti Zlatan Ibrahimovic. Pada leg pertama di Amsterdam, Ajax menahan Milan dengan skor imbang tanpa gol. Namun, leg kedua di San Siro, Milan sempat unggul lebih dulu melalui gol Inzaghi di menit ke-30. Ajax lantas menyamakan kedudukan dan membuat pertandingan menjadi 2-2. Di momen krusial itu, tampaknya Ajax akan menuju ke semifinal. Tetapi, gol dramatis Jondal Thomasson pada menit ke-91 membalikan keadaan. Gol tersebut memastikan Milan, sang juara Eropa 5 kali, lolos ke babak semifinal untuk menghadapi rival sekotanya, Inter Milan. Di semifinal, leg pertama berakhir dengan skor 0-0 di San Siro, dengan Milan sebagai tim tuan rumah. Pertandingan penuh tensi ini menandai awal dari salah satu rivalitas paling sengit dalam sejarah Liga Champions. Di leg kedua, Shevchenko mencetak gol tandang krusial yang memastikan Milan lolos ke final untuk pertama kalinya sejak tahun 1995, meskipun pertandingan berakhir imbang 1-1. Gol tandang itu cukup membawa Rossoneri ke puncak kompetisi Eropa.
Seminggu sebelum final Liga Champions, pasukan Carlo Ancelotti menghadapi AS Roma di final Coppa Italia. Di leg pertama, Milan berhasil menghajar Roma dengan skor telak 4-1 di Stadio Olimpico. Di leg kedua, pertandingan berakhir dengan skor 2-2 dan berakhir dengan agregat 5-3 untuk kemenangan AC Milan. Pada 28 Mei 2003, pertandingan akbar pun digelar. Milan bertemu Juventus, juara Serie A yang saat itu dilatih oleh Marcelo Lippi. Pertandingan itu berlangsung di Old Trafford, Manchester. Ini adalah final Liga Champions pertama yang mempertemukan dua tim Italia. Pada waktu normal, pertandingan berjalan dengan ketat dengan fokus utama pada pertahanan yang berakhir dengan skor kacamata. Meskipun ada beberapa peluang menarik, momen-momen brilian dari lini belakang masing-masing tim membuat skor tetap 0-0 hingga perpanjangan waktu berakhir. Pertandingan pun dilanjutkan ke adu penalti yang penuh ketegangan dan dramatis. Dalam adu penalti, 7 tembakan pertama hanya menghasilkan 2 gol. Setelah kegagalan Paulo Montero dari Juventus, Alessandro Nesta maju dengan tenang, mencetak gol memberikan keunggulan bagi Milan. Namun, kapten Juventus berhasil menyamakan kedudukan. Akhirnya, Andriy Shevchenko melangkah untuk melakukan eksekusi dengan ketenangan yang luar biasa. Ia mengarahkan bola ke pojok kanan bawah melewati Gianluigi Buffon. Gol ini memastikan kemenangan Milan dan menjadikan mereka juara Eropa untuk ke-6 kalinya. Shevchenko pun menorehkan namanya dalam sejarah klub, menjadi pahlawan yang membawa Rossoneri kembali ke puncak kejayaan Eropa pada malam penuh emosi itu. Kemenangan AC Milan di final Liga Champions 2003 di Old Trafford adalah momen yang penuh makna. Paolo Maldini yang menjadi man of the match menikmati momen bersejarah bersama klub yang telah menjadi bagian hidup keluarganya. Tepat 40 tahun sebelumnya, ayahnya Cesare Maldini mengangkat trofi Eropa pertama Milan di Wembley. Kini, Paolo mengulang pencapaian tersebut di Old Trafford. Bagi Ancelotti, kemenangan ini terasa manis setelah dipecat oleh Juventus karena dianggap kurang berprestasi. Ini membuktikan diri dengan membawa Milan kembali ke puncak kejayaan Eropa. Clarence Seedorf juga mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang memenangkan Liga Champions bersama 3 klub berbeda. Ajax pada tahun 1995, Real Madrid pada tahun 2000, dan kini AC Milan pada tahun 2003. Keberhasilan ini menjadi titik balik bagi Milan yang sebelumnya mengalami 4 tahun tanpa trofi. Memasuki musim 2003-2004 dengan dukungan penuh dari Silvio Berlusconi, Ancelotti melanjutkan pembentukan tim yang dirancang untuk mendominasi. Ia mulai memperkuat skuadnya, termasuk mendatangkan Kaká, gelandang serang berbakat berusia 21 tahun dari Sao Paulo. Dengan biaya 8,5 juta euro, Kaká segera membuktikan dirinya menggantikan Rui Costa di starting 11 hanya dalam sebulan setelah kedatangannya. Kecepatan, teknik luar biasa, dan kemampuannya menghubungkan permainan menjadikan Kaká elemen vital dalam serangan Milan. Di sisi kanan, posisi bek sayap juga diperkuat dengan kedatangan Cafu dari AS Roma. Dijuluki Il Pendolino atau kereta ekspres karena stamina dan kemampuan umpan silangnya yang luar biasa. Cafu memberi dimensi baru pada serangan Milan. Dengan Cafu berlari di sisi sayap dan Kaká memimpin serangan di tengah, Milan menjadi lebih tajam dalam transisi dan serangan balik. Pertahanan mereka juga solid, hanya kebobolan 6 gol dalam 4 bulan pertama musim ini, menjadikan mereka tim teratas Serie A saat itu. Andriy Shevchenko tampil luar biasa, mencetak 12 gol dalam 12 pertandingan, sementara Filippo Inzaghi absen karena cedera. Hubungan di lini tengah antara Pirlo, Seedorf, Kaká, dan Gattuso terus berkembang, menjadikan Milan tim yang sangat sulit dikalahkan. Pada musim ini, Ancelotti juga mulai beruji coba dengan formasi 4-3-2-1. Formasi itulah yang disebut dengan formasi pohon Natal. Sebab, jika dilihat dari sisi atas, penempatan posisi pemain dalam formasi tersebut menyerupai pohon cemara yang identik dengan Natal. Dalam autobiografinya yang berjudul Preferisco la Coppa, Ancelotti menjelaskan bahwa ia memiliki ide untuk memainkan formasi pohon Natal demi mengakomodasi gelandang-gelandang top milik AC Milan. Namun, di musim panas yang nyaris sempurna ini ternoda oleh kekalahan mengejutkan dari Boca Juniors yang kala itu diperkuat Carlos Tevez di final Piala Dunia antar klub. Selain itu, mereka juga kalah dari Juventus di Supercoppa Italiana. Tetapi, momen paling mengejutkan datang di Liga Champions. Di perempat final, Milan menghadapi Deportivo La Coruna. Leg pertama di San Siro berlangsung sesuai ekspektasi, dengan Milan tampil dominan dan menang 4-1. Seakan semifinal sudah ada pada genggaman mereka. Namun, di leg kedua di Reiser, semuanya berbalik. Deportivo mengejutkan dunia sepak bola dengan mencetak 4 gol tanpa balas.
Milan yang percaya diri akan melaju tidak mampu menciptakan peluang berarti, dan pertahanan mereka terlihat rapuh. Kekalahan 0-4 itu membuat mereka tersingkir dengan agregat 4-5 dalam salah satu comeback paling tak terduga dalam sejarah Liga Champions. Setelah gagal Liga Champions, mereka membulatkan tekad Scudetto Serie A tidak boleh lepas. Milan menjamu Roma di San Siro pada pekan ke-32. Laga 2 Mei 2004 itu sangat krusial bagi mereka. Jika menang, maka Milan akan memastikan diri juara dengan 2 laga tersisa. Itulah yang mereka lakukan. Bersusah payah melawan Romanya Fabio Capello yang diperkuat pemain-pemain seperti Francesco Totti dan Antonio Cassano. Milan menang tipis 1-0. Namun, kemenangan tipis itu sudah cukup bagi Milan untuk mengunci Scudetto mereka yang ke-17. Milan total meraih 82 poin dari 34 pertandingan, unggul 11 poin dari AS Roma. Gelar ini menjadi gelar Liga Domestik pertama Ancelotti sebagai pelatih. Di musim 2004-2005, Carlo Ancelotti hanya mendapat sedikit perubahan pada skuadnya, mengingat sebagian besar pemain inti sudah dalam performa terbaik. Namun, untuk memperkuat lini belakang, Milan mendatangkan Jaap Stam, bek tangguh asal Belanda berusia 31 tahun dari Lazio. Dengan tinggi badan 1091 cm dan pengalaman luas, Stam melengkapi lini belakang Milan yang telah dihuni nama-nama seperti Alessandro Nesta, Paolo Maldini, dan Cafu, menciptakan salah satu pertahanan terbaik pada masanya. Di lini serang, Milan meminjam Hernan Crespo dari Chelsea. Striker Argentina ini dikenal sebagai pencetak gol ulung dan cocok dengan sistem Ancelotti. Kehadirannya memberikan kedalaman tambahan bagi skuad yang sudah memiliki Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi. Musim baru dimulai dengan baik, dengan Shevchenko menunjukkan performa luar biasa. Salah satu momen terbaiknya adalah mencetak hat-trick dalam kemenangan melawan Lazio di Supercoppa Italiana, membawa Milan meraih trofi tersebut. Dengan formasi yang solid, Milan tampak siap untuk tahun yang penuh kemenangan. Di paruh pertama musim Serie A, Milan bersaing ketat dengan Juventus untuk memperebutkan posisi puncak klasemen. Kakak dan Shevchenko membangun kerjasama yang luar biasa, menjadi ancaman yang sulit dihentikan oleh lawan pada saat itu. Shevchenko, yang dikenal karena kemampuannya mencetak gol dengan sundulan dan pergerakan tajam tanpa bola, menjadi salah satu pencetak gol terbaik di dunia pada masanya. Pada bulan Desember 2004, prestasinya diakui secara global ketika ia memenangkan Ballon d'Or, penghargaan bergengsi dari FIFA. Di Serie A, Milan memulai tahun dengan gemilang, memimpin klasemen di depan Juventus pada bulan Maret. Namun, di bulan April, performa mereka terganggu oleh hasil mengecewakan. Kehilangan 5 poin penting setelah dijegal Brescia dan Siena. Kekalahan ini memberikan momentum bagi Juventus untuk kembali bersaing memperebutkan posisi teratas. Puncak musim datang pada 8 Mei 2005 ketika Milan menjamu Juventus dalam pertandingan krusial yang diprediksi akan menentukan juara Liga. Dalam laga yang penuh tensi, umpan silang akurat Alessandro Del Piero diselesaikan dengan sempurna oleh David Trezeguet melalui tendangan akrobatik, memberi Juventus keunggulan. Meski Milan berusaha keras, mereka tidak mampu membalas dan Juventus berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi Milan yang harus berharap Juventus tergelincir dalam 3 pertandingan terakhir. Sayangnya, Juventus justru tampil konsisten, sementara Milan terpeleset dengan 3 hasil imbang berturut-turut. Hal ini memperlebar jarak antara kedua tim di klasemen. Di akhir musim, Juventus akhirnya mengamankan gelar Serie A. Meskipun Milan memiliki skuad berbakat, kekonsistenan Juventus di bawah asuhan Fabio Capello menjadi pembeda utama dalam perburuan gelar musim tersebut. Walaupun performa mereka di Serie A kalah dari Juventus dalam 38 pertandingan, tim asuhan Carlo Ancelotti lebih bersinar di kompetisi lain, terutama di Liga Champions. Sebagai salah satu favorit untuk meraih gelar, Milan berusaha menembus kekalahan memalukan dari Deportivo La Coruna dari musim sebelumnya. Mereka memulai kampanye dengan impresif, memuncaki grup meskipun harus menghadapi Barcelona asuhan Frank Rijkaard, salah satu tim paling ditakuti saat itu. Di babak 16 besar, Milan berhadapan dengan Manchester United. Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi mereka. Namun, perekrutan Hernan Crespo terbukti sangat tepat. Striker Argentina itu mencetak 2 gol penting, satu di Old Trafford dan satu lagi di San Siro, yang memastikan Milan lolos ke perempat final dengan agregat 2-0. Di perempat final, Milan bertemu dengan rival sekota mereka, Inter Milan. Dalam laga derby della Madonnina, pertandingan leg pertama berlangsung di San Siro dengan Milan sebagai tim tuan rumah. Sundulan Jaap Stam dan tendangan indah Andriy Shevchenko membawa Milan menang dengan skor meyakinkan 2-0.
Seminggu kemudian, leg kedua berlangsung dalam suasana panas seperti yang diperkirakan. Ketegangan meningkat dengan cepat, dengan 3 kartu kuning diberikan hanya dalam 11 menit pertama. Pada menit ke-30, Shevchenko kembali mencetak gol pembuka, membuat Inter membutuhkan 4 gol untuk bisa lolos. Nerazzurri sempat mencetak gol di menit ke-71 melalui Esteban Cambiaso yang menerima sepak pojok. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena pelanggaran dalam duel udara. Keputusan ini memicu kemarahan besar dari para pendukung Inter. Ketegangan semakin memuncak ketika Dida, kiper Milan, bersiap melakukan tendangan bebas. Para penggemar Inter di tribun belakang gawang mulai melemparkan flare ke arah lapangan. Salah satu flare menghantam bagian belakang kepala Dida, memaksa pertandingan dihentikan. Tak lama kemudian, kabut tebal dari flare menghalangi pandangan ke gawang Milan, menciptakan salah satu pandangan paling ikonik dalam sejarah sepak bola. UEFA akhirnya menghentikan pertandingan dan memberikan kemenangan 3-0 untuk Milan. Hasil ini memastikan mereka melaju ke semifinal menghadapi PSV Eindhoven. Di leg pertama semifinal di San Siro, Milan menang nyaman 2-0 atas PSV Eindhoven, memberi mereka keunggulan besar menuju leg kedua. Namun di leg kedua, PSV tampil penuh semangat, menyamakan agregat dengan performa luar biasa. Park Ji-sung menjadi motor serangan PSV, membuat Milan kerepotan baik secara ofensif maupun defensif. Saat pertandingan mendekati akhir dengan skor agregat yang hampir imbang, Kakak muncul sebagai penyelamat. Ia menemukan ruang di sisi lapangan dan mengirimkan umpan sempurna kepada Massimo Ambrosini. Tanpa kawalan, Ambrosini menyundul bola ke gawang, mencetak gol krusial di menit akhir yang memastikan tempat Milan di final Liga Champions. Meski kalah 3-1 pada musim itu, Milan melaju ke final berkat keunggulan gol tandang. Namun, laga tersebut memperlihatkan kelemahan mereka dalam mempertahankan keunggulan, terutama melawan tim yang secara kualitas lebih rendah. 25 Mei 2005, ini akan menjadi sejarah yang tak mudah dilupakan oleh penggemar Milan. Final Liga Champions 2005 berlangsung di Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul, mempertemukan AC Milan dengan Liverpool asuhan Rafael Benitez. Di atas kertas, Milan adalah tim favorit juara. Mereka memiliki pemain kelas dunia di setiap posisi, termasuk lini pertahanan yang dianggap terbaik di dunia, lini tengah yang kokoh, dan penyerang mematikan. Sebaliknya, Liverpool turun dengan skuad yang sebagian besar berisi pemain rata-rata. Meski perjalanan mereka ke final telah diwarnai kejutan besar, seperti mengalahkan Juventus dan Chelsea, juara Italia dan Inggris. Sejak awal pertandingan, perbedaan kualitas antara kedua tim tampak jelas. Milan langsung mengambil inisiatif serangan. Sebuah tipu gerakan dari Kakak mengecoh Jimmy Traore, menghasilkan tendangan bebas yang dieksekusi Andrea Pirlo. Umpan Pirlo diterima Paolo Maldini yang melepaskan tendangan voli sempurna, mencetak gol pembuka hanya dalam waktu 50 detik. Gol tercepat di final Liga Champions hingga saat itu. Setelah gol cepat tersebut, Milan sepenuhnya menguasai jalannya laga. Serangan balik Milan sangat mematikan. Kakak dan Shevchenko terus mengeksploitasi celah di pertahanan Liverpool yang terdiri dari Semi Hyypiä dan Jamie Carragher. Situasi semakin buruk bagi Liverpool ketika Milan mencetak 2 gol tambahan sebelum jeda. Serangan balik yang cepat dimulai oleh Kakak yang mengirim umpan terobosan sempurna ke Hernan Crespo. Penyerang asal Argentina itu mencetak gol kedua Milan dengan mudah. Tak lama kemudian, Kakak kembali memberikan assist cemerlang, melepaskan umpan jarak jauh yang membelah pertahanan Liverpool. Crespo sekali lagi menuntaskan peluang dengan sebuah chip cantik melewati jersey Dudek, membuat Milan unggul 3-0 sebelum turun minum. Setelah istirahat, perubahan strategi dilakukan oleh Rafael Benitez yang mengubah formasi Liverpool untuk menambah kekuatan di lini tengah, berusaha memperketat pertandingan dan mengurangi kebebasan yang biasa dinikmati Andrea Pirlo dan Kakak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menjadi salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah sepak bola. Dalam waktu 6 menit, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan dengan 3 gol spektakuler. Pertama, Steven Gerrard menyundul bola masuk ke gawang, memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. Tak lama kemudian, Vladimir Smicer mencetak gol jarak jauh yang mengejutkan, mengurangi selisih menjadi 3-2. Kemudian, Xabi Alonso berhasil menyelesaikan eksekusi penalti, membuat skor menjadi 3-3. Kejutan ini membuat Milan tercengang, kehilangan konsentrasi di babak kedua setelah tampil dominan di babak pertama. Pertahanan yang kokoh dan disiplin menjadi kekuatan mereka sepanjang musim ini, kini mulai goyah, memberi ruang bagi Liverpool untuk mengejar ketertinggalan dan akhirnya menyamakan kedudukan. Dengan skor imbang 3-3, pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan juara. Kejutan berlanjut ketika 2 eksekutor penalti andalan Milan, Andrea Pirlo dan Serginho, gagal mengeksekusi tendangan mereka dengan sempurna. Milan berharap pada Andriy Shevchenko, pemenang Ballon d'Or, yang maju untuk menyelamatkan harapan mereka.
Namun, kiper Liverpool, Jerzy Dudek, menepis tendangan penalti Shevchenko dengan gemilang, mengakhiri mimpi Milan untuk meraih kemenangan. Kemenangan dramatis ini mengakhiri kekalahan yang tak terbayangkan oleh Milan. Sementara Liverpool merayakan kemenangan yang luar biasa setelah 30 tahun menunggu. Meskipun gagal, sepak bola Milan yang dimainkan selama musim ini tetap menarik perhatian banyak orang. Tim ini tetap bermain agresif dan visioner, tetapi tidak bisa sepenuhnya mengatasi dampak dari kekalahan memilukan mereka di final Liga Champions 2005. Pada musim 2005-2006, Ancelotti berhasil mempertahankan sebagian besar pemain kunci dan melakukan perbaikan di beberapa area skuad yang dirasa lemah. Tim ini kembali menjadi salah satu yang terbaik di Italia, meskipun mereka kalah dalam beberapa pertandingan penting. Pemain seperti Kakak dan Andriy Shevchenko terus tampil mengesankan, sementara pendatang baru, Alberto Gilardino, memberikan tambahan kekuatan bagi serangan Milan. Shevchenko mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak tim untuk 3 tahun berturut-turut. Meskipun Milan hanya mampu finish sebagai runner-up di Serie A, kalah dari Juventus yang tampil konsisten sepanjang musim. Milan juga tampil dominan di kompetisi Eropa. Mereka memuncaki grup dengan impresif dan kemudian mengalahkan Bayern Munchen 5-2 secara agregat serta Lyon 3-1 dan melaju ke semifinal. Di babak tersebut, mereka dihadapkan dengan Barcelona. Pertandingan pertama di San Siro menunjukkan tidak adanya perbedaan mencolok antara kedua tim. Barcelona menang tipis dengan skor 1-0 di leg kedua di Camp Nou, memperlihatkan Milan gagal menciptakan cukup peluang untuk mengatasi kekurangan gol tandang. Dan akhirnya Barcelona berhasil melaju ke final dengan agregat 1-0. Pada Juli 2006, Juventus kehilangan 2 gelar Serie A. Mereka diturunkan ke Serie B sebagai bagian dari hukuman akibat keterlibatannya dalam skandal pengaturan pertandingan yang dikenal dengan nama Calciopoli. Meskipun Milan juga terkait dalam skandal tersebut, mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan, yaitu pengurangan 30 poin untuk musim 2005-2006. Dengan pengurangan poin ini, Milan harus puas berada di posisi ketiga, yang berarti mereka harus menjalani babak kualifikasi ketiga untuk Liga Champions di musim berikutnya. Pada musim 2006-2007, setelah 7 tahun bermain di Milan, Andriy Shevchenko dijual ke Chelsea seharga 40 juta euro, meninggalkan Milan sebagai salah satu pencetak gol terbaik yang pernah dimiliki klub. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi Milan dan menandai dimulainya periode transisi tim di bawah Carlo Ancelotti. Untuk menggantikan Shevchenko, Milan mendatangkan Ronaldo El Fenomeno dengan mahar 7,5 juta euro. Namun, waktunya di Milan sangat terbatas karena kondisinya yang tidak fit. Hal ini mengakibatkan Filippo Inzaghi dan Alberto Gilardino menjadi andalan di lini depan pada musim 2006-2007. Milan memulai Serie A musim ini dengan buruk, tertinggal 8 poin setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 9 pertandingan pertama mereka. Setelah kekurangan striker yang fit, Ancelotti mengubah taktiknya dengan formasi pohon Natal. Dalam pengaturan ini, pemain seperti Serginho dan Kakak diberikan peran lebih ofensif, sementara Massimo Odo dan Marek Jankulovski bertindak sebagai bek sayap yang aktif dalam menyerang. Formasi ini memungkinkan Milan untuk lebih kreatif dalam serangan, meskipun tim ini menghadapi banyak tantangan sepanjang musim. Pada bulan Mei, meskipun tampil baik sepanjang musim, Milan kehilangan 2 poin dari 4 pertandingan terakhir yang membuat Lazio akhirnya meluncur ke posisi ketiga saat perlombaan Liga berakhir. Namun, 2 gol dari Filippo Inzaghi melawan Red Star Belgrade cukup untuk memastikan Milan lolos ke Liga Champions. Di fase grup, tim Italia tersebut kembali menunjukkan dominasinya, finish di posisi pertama setelah menaklukkan grup yang relatif mudah. Kakak kembali menjadi pahlawan Milan dengan gol penting yang membantu tim meraih kemenangan tandang di Belgia dan hat-trick saat melawan Anderlecht di San Siro. Pemain Brasil ini menunjukkan performa yang luar biasa, mencetak gol individu yang menawan untuk melewati tim tangguh Celtic di babak 16 besar. Meskipun Bayern Munchen sempat unggul dengan gol penyama pada menit ke-93 di San Siro, performa gemilang Clarence Seedorf di Jerman memastikan Milan lolos ke semifinal. Di semifinal, Milan bertemu dengan Manchester United, tim yang sudah sangat familiar dengan mereka. Pada leg pertama di Old Trafford, Milan kalah dengan skor 3-2. Di leg kedua di San Siro, Milan tampil dominan. Mereka menekan United tanpa henti dengan Seedorf mengadakan keunggulan Milan dari jarak jauh. Dan Gilardino menambahkan gol ketiga yang menambah luka bagi tim tamu. Skor berakhir 3-0 untuk kemenangan Milan. Pada titik ini, Rossoneri berhasil melaju ke final Eropa ketiga mereka dalam 5 tahun usai menang melawan Manchester United dengan agregat 5-3. Pada 24 Mei 2007, Milan bertemu Liverpool sekali lagi, kali ini di final yang sangat berbeda dari 2 tahun sebelumnya.
Kedua tim sangat seimbang, dan meskipun ada persaingan ketat, Milan menunjukkan kekuatan dan ketangguhan mereka dalam pertandingan tersebut. Secara umum, Milan meningkatkan kekuatan starting 11 mereka, sementara tim yang diturunkan oleh Ancelotti di final Liga Champions 2007 merupakan tim tertua yang pernah ada, dengan rata-rata usia pemain sedikit di atas 31 tahun. Keputusan memasukkan Filippo Inzaghi yang berusia 33 tahun dan sudah mendekati masa pensiun mengejutkan banyak orang, karena dia bukanlah striker terbaik di klub saat itu. Final tersebut diadakan di Stadion Olimpiade Athena, dan para pemain Italia memasuki pertandingan dengan tekad untuk membalas dendam. Milan memulai pertandingan dengan kurang ideal setelah beberapa serangan sia-sia. Namun, Kakak berhasil mendapatkan tendangan bebas di posisi berbahaya, yang kemudian disusul dengan bola tendangan Pirlo yang membentur Inzaghi dan masuk ke jalur tembakannya. Pepe Reina, kiper Liverpool, gagal mengantisipasi bola tersebut dengan baik, memberi keuntungan bagi Milan. Memasuki babak kedua, Liverpool mulai menekan Milan untuk mencari gol penyeimbang. Namun, Liverpool menguasai lebih banyak bola, menciptakan lebih banyak tembakan, dan mendapatkan beberapa tendangan sudut. Pertahanan Milan tetap kokoh. 10 menit sebelum pertandingan berakhir, Massimo Ambrosini menemukan Kakak yang tidak terkawal di ruang terbuka. Kakak seakan berkomunikasi dengan Inzaghi secara telepati, memberikan umpan matang kepada striker tersebut yang berlari tepat waktu. Dengan kenangan akan final di Istanbul yang masih segar di ingatan mereka, Milan bertahan dengan kompak selama 7 menit berikutnya. Pada menit ke-89, sebuah tendangan sudut yang disundul oleh Dirk hampir membahayakan Milan. Tetapi mereka berhasil bertahan dan menjaga kemenangan hingga akhir, menjadikan mereka yang terbaik di final tersebut. AC Milan akhirnya meraih juara Eropa 2007, berhasil membalas kekalahan mereka di Turki dan menegaskan bahwa Milan di era Ancelotti adalah salah satu tim terhebat di Eropa. Musim ini, Milan juga finish keempat di Serie A. Dalam 2 musim terakhir Ancelotti di San Siro, kita tidak akan membahas terlalu detail, karena musim tersebut Milan mulai mengalami kemerosotan. Musim 2007-2008, Ancelotti memenangkan Piala Super UEFA 2007, serta Piala Dunia antar klub pertama di tahun 2007, dan menjadi manajer pertama yang melakukannya dengan tim Eropa. Setelah menyelesaikan liga di tempat kelima, Milan melewatkan kualifikasi Liga Champions dan juga menderita eliminasi babak 16 besar Liga Eropa saat melawan Arsenal dan kalah di Coppa Italia saat melawan Catania. Di musim terakhir Ancelotti di klub, Milan berhasil finish ketiga di Serie A di belakang Juventus dan rival sekota mereka Inter Milan, menyegel tempat di Liga Champions musim berikutnya. Sementara mereka tersingkir di babak 32 besar Piala UEFA dan babak 16 besar Coppa Italia. Setelah sebelumnya menyangkal rumor bahwa ia akan meninggalkan klub, pada 31 Mei 2009, Ancelotti mengumumkan pengunduran dirinya dari Milan. Kurang dari 1 jam setelah kemenangan 2-0 mereka atas Fiorentina di pertandingan terakhir musim ini. Secara total, Ancelotti memimpin Milan untuk 423 pertandingan. Di bawah Ancelotti, Milan meraih semua trofi penting, termasuk 1 Scudetto dan 2 Liga Champions. Mereka juga memiliki skuad yang luar biasa, dengan pemain-pemain berbakat yang berkembang menjadi ikon olahraga. Meskipun kesuksesan Milan di akhir 80-an dan awal 90-an sulit untuk disaingi, periode 2003 sampai 2007 menjadi salah satu yang paling bersejarah dan menguntungkan dalam sejarah klub. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.